Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, kekasih-kekasih wanita surgawi, kita kembali jumpa di acara yang kita nanti-nantikan, Wanita Surgawi. Kiranya perjumpaan kali ini benar-benar akan membawa pembaharuan hidup, kebangunan rohani bagi kita semua, ya. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau kenal kami masing-masing, Engkau juga kenal hatiku. Kami benar-benar serius menjadikan Engkau satu-satunya kebahagiaan kami. Kami sudah melewati tahun-tahun panjang dan membuktikan bahwa ternyata semu belaka. Engkau yang kami nantikan, Bapa di surga. Kami tidak ingin hanya bisa bicara, mengucapkan syair lagu, tapi kami mau benar-benar menjadikan Engkau segalanya di dalam hidup ini. Bapa di dalam surga, tolonglah kami. Elohim Yahweh, Engkau mendengar seru doaku ini. Ampunilah segala ketidaktepatan kami, Bapa. Kami mau tepat, kami rindu bertindak selalu tepat seperti yang Kau ingini, ya Allah, ya Bapa.
Biar hati kami tidak melekat kepada yang lain, tidak terpikat kepada yang lain. Biar hati kami hanya melekat dan terpikat kepadamu, Bapa di surga. Kami sudah kenyang puas dengan segala kesenangan yang telah kami teguk dari dunia. Sekarang kami mau hanya menikmati Engkau, Allah Bapa kami di dalam surga. Tolonglah kami, Allah Israel, supaya kalau setiap saat kami meninggal dunia, kami didapati benar-benar berkenan. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami mempercakapkan firman-Mu dan mendengar Engkau berbicara, dan kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Allah Bapa cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani dan tetap setia. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Saudara ikut menyanyi bersama saya ya, sambil mempelajari lagu ini. Yang sebagian sudah tahu, tapi yang belum tahu, saudara belajar ya. Nanti kalau sudah usai acara Wanita Surgawi, ibu-ibu sambil masak, sambil setrika, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, nyanyi ya, nyanyi. Dan lagu ini kiranya akan menyerap ya jiwamu menyerap lagu ini ya. Amin. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, Tuhan, Engkau kebahagiaanku,
sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Saudara, salah satu ciri ya, kalau orang benar-benar mau menjadi kekasih Tuhan, begitu kita bangun tidur, kira-kira apa yang saudara pikirkan bisa menyenangkan saudara hari itu? Apa? Saudara begitu bangun tidur, apa yang saudara pikirkan yang akan bisa menyenangkan hati saudara? Misalnya tugas ini selesai, jalan-jalan ke tempat tertentu, kemarin baru beli suatu barang dan hari ini mau dioperasionalkan atau dinikmati. Apa? Jika kesenangan saudara itu tidak membuat Tuhan ikut senang, saudara itu punya benih-benih berkhianat kepada Dia. Saudara punya benih-benih berkhianat kepada Dia. Memang saudaraku, untuk orang Kristen yang baru, saya tahu, memang sulit. Masih banyak kesenangan yang ada di dalam hidupnya. Ya, saya mengerti saudaraku. Saya tahu. Tetapi kita makin hari harus makin menggerus semua kesenangan-kesenangan yang itu membuat kita bisa bukan saja kurang memperhatikan Tuhan, tapi juga melupakan Dia. Ini saudaraku. Ini masalah besar. Kalau untuk saudara yang sudah berumur, sudah ikut Tuhan lama, ya bukan soal berapa umurmu ya, umur 70 tahun tapi baru ikut Tuhan 3 tahun, ya masih kanak-kanak rohani. Tapi sejak kecil sudah Kristen, mestinya saudara sudah benar-benar mempertimbangkan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus dipersembahkan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara, baik kamu makan atau minum, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jelas. Makan, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara tidak mau dengar-dengaran
ya saudara tidak akan pernah bisa menjadi kekasih Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Ya. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jelas. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya jujur ya, bertahun-tahun saya menjadi seorang pendeta. Selain saya melayani Tuhan juga saya punya beberapa kesenangan. Bahkan ironis ya, pelayanan itu bisa menjadi kesukaan saya tanpa memperhatikan perasaan Tuhan. Sebab kalau saya aktif dalam pelayanan, saya bisa tampil depan jemaat-jemaat datang banyak, KKR atau bikin acara tertentu, lalu gempar, heboh, wah meriah. Kita punya kesenangan di situ. Dan kita tidak memperhatikan perasaan Allah. Coba saudara. Coba bisa begitu loh kita. Begitu konyol kita saudara. Apalagi kita bangun tidur lalu waktu itu ya. Wah hari ini aku mau beli sound system ini. Wah nanti saya mau beli CD-CD audiofile yang bagus. Wah saya akan menikmati. Atau apa? Dan tidak memperhatikan perasaan Tuhan. Itu ciri-ciri itu. Itu ciri-ciri tanda-tanda orang yang mau berkhianat kepada Tuhan. Dan memang saya jujur sudah melakukan hal itu. Tetapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Aduh, Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan saya, tidak boleh begitu Eras. Saya bertobat saudara. Sudah bertobat juga perlu proses lagi untuk bisa mengatakan lagu tadi. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Jadi sekarang kita pertimbangkan baik-baik ya. Apa yang kita senangi hari itu? Apa yang akan membuat kita bahagia saat itu? Coba diteropong, kira-kira Tuhan ikut menikmatinya? Tidak. Tuhan senang atau tidak? Kalau tidak jangan saudaraku. Sudah banyak waktu yang kita gunakan untuk kesenangan kita sendiri. Ya. Kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir atau kapan kita meninggal dunia. Ya, ibu-ibu tolong ya, yang mau bertobat ya, yang nggak mau ya terserah ya. Yang mau nurut, ayo nurut. Yang nggak mau nurut silahkan, terserah. Resiko ditanggung penumpang. Anda menanggung resiko hidup saudara sendiri. Tapi saya mau memilih ini, ya, dan mengajak orang untuk serius memilih ini, ya. Udah kita pilih Tuhan saja. Ya, dia kebahagiaanku, dia kesenanganku. Jadi apapun yang ku senangi, apapun yang ku sukai, itu harus sesuatu yang benar-benar memang menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Jika tidak ku ingini. Haleluya saudaraku. Ya, jelas, amin? Jelas sekali. Supaya kita tidak diperbudak oleh sesuatu. Supaya kita tidak diperbudak oleh sesuatu. Supaya kita hanya dikuasai, dibelenggu, diikat oleh Tuhan. Engkau satu-satunya kebahagiaanku. Ini saudaraku. Ya. Ada satu lagu lagi yang kalimatnya kira-kira begini. Engkau satu-satunya ya harta milikku ya. Satu-satunya kekayaanku ya. Itu dan juga menjadi satu lagu yang menyenangkan hati saya kalau setiap kali itu. Engkau satu-satunya harta milikku. Ya. Ku
ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudara, untuk berjuang bisa menjadikan Tuhan kesukaan itu sudah luar biasa beratnya. Karena kita ini ibarat orang yang sudah edik ya, sudah kecanduan. Itu kecanduan dunia ya. Jiwa kita kecanduan dunia, daging kita juga kecanduan keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat nafsu di dalam daging kita. Berat saudaraku. Tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh kita bisa. Ya. Bisa. Kalau kita sungguh-sungguh kita bisa. Ya, kita berjuang. Dan kalau kita sungguh-sungguh kita bisa. Jangan merasa ada sesuatu yang saudara pandang akan membahagiakan. Ya. Yang kedua, ketika kita bangun tidur, kita akan ingat persoalan yang berat. Biasanya. Atau setelah itu kita ingat pergumulan atau persoalan yang berat yang sedang kita hadapi. Nah, jika hal itu merenggut kebahagiaan saudara, itu berarti saudara tidak menjadikan Tuhan kebahagiaan. Saudara menganggap Tuhan itu lebih kecil dari persoalan. Ya, itu berarti saudara memberhalakan masalah. Saya belajar, saya bukan manusia yang enak-enak atau tidak punya masalah. Aduh, masalah saya bisa jauh lebih berat dari saudara. Berat. Tetapi saya belajar, ya udah Tuhan. Sudah, mau apa yang terjadi terserah Tuhan. Aku percaya Engkau lebih besar dari segala masalahku. Aku percaya Engkau sanggup menyelesaikannya. Tentu kalau kita ingin bisa menyelesaikan masalah itu bukan demi supaya kita senang tidak punya masalah. Tetapi supaya pekerjaan Tuhan yang ada di tangan kita jangan terkendala, jangan terhambat, jangan rusak oleh keadaan itu, saudara. Jadi pasti banyak saudara-saudara yang menjadi oleng, tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca Alkitab, tidak mau mendengarkan khotbah lagi. Aduh, apalagi kalau sampai marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini ini? Nah, ini saudara. Sudah begitu, kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada lagi. Nah, saudara masih marah. Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal aku tidak punya masalah. Berat, aku tidak berbuat dosa. Rasanya aku baik-baik saja. Tapi kenapa aku harus menderita begini?
Aku tidak salah kenapa aku diserang, aku dikhianati. Aduh, kenapa Tuhan? Di situ sebenarnya Tuhan mau menguji kita seberapa kita memiliki kesetiaan, saudara. Nah, kalau kita setia dalam keadaan tidak punya masalah ya gampang. Oh, bersukacita di dalam Tuhan. Karena tidak punya masalah ya bisa. Engkau baik, engkau sungguh baik, engkau sangat baik. Tidak ada masalah. Ya gampang. Tapi kalau punya masalah tetapi tetap mengatakan engkau baik. Itu. Itu luar biasa. Ajarku tak curiga padamu. Sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Orang-orang seperti saya itu banjirnya bukan semata kaki, bukan sedengkul, bukan sepinggang, bukan sedada. Orang-orang seperti saya ini sering diberi Tuhan banjir yang hampir melampaui lubang hidung. Waduh, segini nih. Udah gak bisa ngomong. Kalau masih di bawah mulut masih bisa help, help, help. Seperti mapet. Tapi kalau sudah melewati mulut gak bisa teriak ke siapa-siapa. Itu baru ujian. Nah, Tuhan mesti kasih kita itu keadaan-keadaan berat seperti itu. Karena mau menguji seberapa kita menjadikan Tuhan itu kebahagiaan dan tidak memberalakan masalah. Waduh, sering saya ketemu ibu-ibu yang dikit-dikit berbeda, tolong masalah saya Pak. Nanti ketemu lagi, begitu lagi. Aduh Bu, wis serahkan ke tangan Tuhan saja. Penuhi bagianmu, di luar bagianmu terserah Tuhan. Tapi Pak, Tuhan tidak tolong-tolong. Tuhan tidak pernah buru-buru dan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Paham? Dia tepat waktu, saudaraku. Ya, jangan seperti Marta yang menyalahkan Yesus, ya, saudara Lazarus ya, yang itu, yang meninggal. Kalau Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tuhan diomeli. Tuhan diomeli. Kalau mau jujur ngomong Tuhan bodoh sih. Tidak tahu timingnya. Loh, yang gak tahu timing itu kamu, bukan Tuhan. Hah? Tuhan kalau ada di sini, saudara saya tidak akan mati. Habis Tuhan sih terlambat. Tuh. Ini peristiwa pernah saya alami. Saya diminta mendoakan seorang sakit. Masih muda. Karirnya juga lagi naik di pelayanan. Pokoknya orang lagi naik karirnya. Muda. Masih muda, baru menikah. Mamanya kenal baik saya. Dia berkata, Pak tolong doakan anak saya. Oke. Tapi ini hari Minggu. Kalau Minggu saya khotbah 6-7 kali. Tapi baiklah saya akan sisipkan waktu. Setelah khotbah jam 11 dari Arta Gading saya langsung pergi ke rumah sakit. Sampai di sana pas meninggal dunia. Waduh, ini sudah meninggal dunia masih di tempat itu. Waduh, teman-teman sekelilingnya, istrinya nangis, mamanya ada di situ. Apa kata mamanya? Pak Erasi datang terlambat. Wah, Tuhan jahat. Wah, dia bilang Tuhan jahat.
Ini seorang aktivis loh. Tapi bukan aktivis Rehoboth, saudaraku. Itu aktivis gereja lain yang saya kenal. Ya, saya diam saja, saudaraku, bingung. Ya ada, saya bingung, saya tertegun di situ. Beberapa minggu kemudian ibu datang ke gereja, dia minta maaf. Oh, it's okay, Bu, it's okay. Ibu lagi begitu, saya ngerti. Nah, Marta itu menyalahkan Yesus. Tuhan itu tidak buru-buru tapi juga tidak terlambat. Jadi kalau saudara punya masalah, kalau sudah menyerahkan dalam tangan Tuhan, percaya Tuhan akan campur tangan. Pasti akan menolong pada waktunya. Kadang seperti Tuhan, terkadang ya, atau kita merasa Tuhan itu cuek. Kenapa Tuhan gak peduli dengan masalahku? Udah bertahun-tahun. Ya Bu, saya juga manusia seperti ibu yang pernah punya masalah hidup. Sampai gemeter-gemeter gini loh Bu. Bangun di tengah malam, terbangun gemeter-gemeter, ingat masalah itu. Aku juga ngalamin Bu. Tapi kita bisa lewati. Ya. Ajarku tak curiga padamu. Sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Ingat ya yang pertama, apa yang membuat saudara merasa bahagia? Coba renungkan, kalau Tuhan tidak ikut bahagia dengan apa yang membahagiakan engkau, itu tanda-tanda pengkhianatan. Yang kedua, ketika Anda punya masalah, Anda marah, Anda mencurigai Tuhan, Anda bersungut-sungut, waduh, ingat tuh, dalam 1 Korintus pasal 10, bangsa Israel tewas di padang gurun karena bersungut-sungut. Makanya tadi saya katakan ujian itu yang Tuhan berikan itu sampai tingkat tertentu itu bagi kita memang beda-beda ya. Beda-beda kapasitas pencobaannya, tapi bisa seperti melewati mulut kita, mau masuk lubang hidung kita, sampai kita nggak bisa bilang help kepada siapapun, kita hanya bisa menghadap Tuhan. Nah, kita belajar untuk menjadikan Tuhan kebahagiaan dalam keadaan seperti itu, saudaraku. Iya, kita harus belajar percaya di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara. Oh saudara, tentu saya juga manusia seperti saudara yang melewati keadaan-keadaan yang pahit pada masa lalu saya. Dan saya juga kadang-kadang juga bisa kecewa, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi Tuhan ternyata mau melatih kita untuk menaruh percaya. Yang namanya percaya tak bersyarat. Ya. Ini unconditional. Aku percaya walau, bukan percaya kalau. Aku percaya walau engkau tidak menolong aku sesuai dengan keinginanku. Aku percaya Tuhan kalau engkau berbuat sesuatu yang kuharapkan. Itu percaya, itu conditional. Kalau yang unconditional itu percaya walau, saudaraku. Saudara, ada saat-saat di mana kita benar-benar terpuruk, ya. Terpuruk, ya. Saya waktu masih muda, saya pelayanan. Aduh, saya berapa kali cerita ya. Naik kendaraan bus saja numpang, tidak makan 1 harian. Padahal saya khotbah, waktu sudah khotbah ya.
Wah, percaya Tuhan ajaib, Tuhan hidup, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Buset dah, dari Tanah Abang ke Petamburan, sekolah saya jalan kaki karena gak punya duit. Dari Tanah Abang ke kampus. Kalau kebetulan ada bemo, waktu bemo saya bisa numpang, saya berdiri di belakang. Tapi saya pegang Alkitab kan saudara, agak repot juga. Waktu Alkitab kan tebalnya tebal-tebal begini. Berat. Ya. Nggak pakai tas, pegang Alkitab, terus pegangan bemo. Aduh, saya miskin sekali saudara. Maaf, saya nggak miskin waktu itu, tapi sangat miskin. Sampai di kampus, udah nggak ada makanan lagi. Waduh. Betul-betul ya. Saya memilih jalan itu walaupun tentu dari pihak keluarga dan lain-lain tidak mau mengerti. Ya. Saya masih ingat salah satu saudara saya berkata, kau makan tuh Tuhanmu. Waduh, saya sampai bersumpah-sumpah waktu itu saya tidak akan minta bantuan kamu. Aduh. Tapi waktu kemudian menunjukkan bahwa saya lebih dari cukup, bahkan lebih dari saudara ya. Saya yang mengatakan, makan tuh Tuhanmu. Saya jawab, saya makan. Padahal saudara saya itu suka mengirimkan makanan ke asrama, rantangan, sambal yang banyak untuk makan dan lain-lain. Sejak itu ya gak dikirim lagi, gak apa-apa. Saudaraku. Nah pada waktu itu saya masih ingat sekali saudara, saya pernah ngarang lagu dan ini menunjukkan betapa pahitnya hidup saya ya saudaraku. Tuhan, aku percaya di balik kuratan kenyataan hidup ini melintasi padang bimbang dan keraguan yang telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Ini sekarang tahun 1979 atau 1980. Saya masih ganteng sekali waktu itu. Tapi sekarang lebih ganteng bagi istri saya. Saya masih muda, ya pipi saya masih mulus, rambut saya tebal sekali. Sekarang udah mulai mau botak. Tapi saya sudah dihajar masalah-masalah berat. Sampai kalimatnya, yang telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya. Walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata, keindahan warnanya mentari di balik gelapnya awan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Saudara, jadi kita semua juga pernah punya persoalan-persoalan yang berat, saudaraku. Anda mungkin berkata ya, kalau Pak Eras sekarang kan udah jadi pendeta, tentu Pak Eras juga kuat. Oh iya, kuat.
Tapi kadang-kadang juga seperti tidak kuat saudara. Karena masalah kita makin hari kadang-kadang makin berat. Berat ini Tuhan. Aduh berat saudara. Pokoknya berat, wis percaya deh. Udah berat itu kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada di pihak kita. Kita belajar percaya. Ya. Ingat yang pertama begitu bangun tidur, apa yang paling membahagiakan hidupmu? Apa yang membuat engkau senang? Dan jika sesuatu itu tidak membuat Tuhan juga menikmatinya, itu ciri-ciri orang mau berkhianat. 2, ketika kita bangun tidur, kita susah, apa yang menjadi masalah? Lalu kita mulai bersungut-sungut, atau paling tidak marah, atau paling tidak kita bimbang. Tuhan kenapa engkau buat aku begini? Kenapa Tuhan? Mungkin kita tidak maki-maki Tuhan atau marah secara langsung. Tapi kita hanya berkata, Tuhan kenapa Tuhan? Aku gak ngerti kenapa Tuhan. Tuh, itu juga ngomeli sebenarnya. Ya dulu kita sudah sering begitu, udah tahu. Tapi kita gak merasa bersalah. Dan Tuhan juga maklum kalau kita Kristen baru. Kalau kita Kristen baru masih mau ngomel-ngomel begitu, mau marah-marah begitu, Tuhan ya oke deh masih anak-anak. Seperti misalnya ada anak kita mau ngajak jalan-jalan, kita janji oke. Besoknya lalu ada peristiwa huru-hara atau kebakaran atau karena wabah lalu orang tua bilang, nggak usah ya nak, kita tunda dulu. Wah anaknya marah dipukul-pukul mamanya. Nggak boleh gitu sayang. Sini, dipeluk dicium ya. Udah nggak boleh. Nanti pasti kita pergi. Ya anak umur 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau umur 40 tahun begitu, sekali mukul mamanya kelenger, pingsan dibawa ke UGD, kan kurang ngajar. Kita sama Tuhan juga begitu. Udah tua seperti saya begini, udah nggak boleh marah-marah. Nggak boleh malah-malah. Nggak boleh malah-malah, udah harus. Ya paling kita cuman ingat waktu lagu ini saya sekarang waktu muda loh. Waktu muda. Hajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Gitu loh. Udah belajar mempercayai Tuhan. Tapi ada satu lagu yang saya karang beberapa bulan belakangan ini. Ini lagu juga sebenarnya saya karang untuk diri saya sendiri, tapi juga lebih ke untuk banyak orang. Ya. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kita harus jujur, kadang-kadang kita melewati hari-hari begitu. Tuhan tidak nyata, seakan tidak ada. Aduh, hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Ya, kalau jujur ada seruan itu. Aduh Tuhan, aku capek. Kalau tahu begini aku tidak mengambil keputusan ini. Kalau aku tahu begini aku tidak akan melakukan ini. Aduh Tuhan. Tapi itu bentuk kemarahan juga yang terselubung kepada Tuhan. Kalau aku tahu ini orang jahat begini dulu, aku tidak mau bareng dengan orang ini. Aku tidak akan pernah memilih dia. Tapi kan gak boleh begitu. Tuhan Yesus juga memilih Yudas. Dan tidak mengharapkan Yudas jadi jahat. Tapi kalau kemudian dia jadi jahat ya sudah, mau kata apa. Toh belum tentu juga jadi Yudas. Aduh Tuhan, kenapa hidup saya kok begini Tuhan. Capek. Hatiku bertanya, Bapa di dalam surga,
Bapa, kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ingat yang pertama, sesuatu yang membahagiakan, apa yang membuat saudara merasa sukacita. Kalau Tuhan tidak menikmatinya, ini tanda-tanda pengkhianatan. Kedua, persoalan berat apa yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera, sukacita, engkau menjadi bersungut-sungut, marah, atau paling tidak meragukan Tuhan. Engkau tenggelam dalam duka cita. Mestinya apapun yang terjadi, kita belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan luar biasa, ya. Ia sempurna dalam membentuk kita. Nah, saya diingatkanlah oleh Tuhan. Menurut saya Tuhan yang mengingatkan saya. Doa yang dulu sering saya ucapkan, sekarang saya ucapkan lagi. Dulu waktu kepepet, karena tidak pernah kepepet sampai tadi itu banjir sampai ini melewati mulut. Sehingga jarang. Sekarang karena kita kepepet lagi, baru kita ingat doa itu. Tuhan, kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tangan. Terserah Tuhan mau buat apa, ya. Lalu yang ketiga, saudaraku, kalau kita bangun tidur, kita merasa masih memiliki sesuatu, dan kita mulai berpikir, aku mau buat apa dengan sesuatu yang kumiliki. Itu tanda-tanda berkhianat kepada Tuhan. Wanita surgawi harus sadar bahwa semua yang dimiliki itu semua milik Tuhan. Dan mestinya kita tidak merasa memiliki. Jadi kita bangun tidur, kita merasa kosong saja. Bahwa semua yang kita miliki milik Tuhan. Tuhan, aku harus buat apa dengan yang ada padaku ini? Makin punya banyak itu tanggung jawabnya makin besar. Bukan makin banyak, makin mikir mau buat apa. Bisa buat apa saja kan? Ibaratnya makin banyak uang, banyak harta, sayapnya makin tinggi. Mau terbang kemana saja. Bahaya. Makanya ya, saya sih berani. Dan saya mengajak saudara juga berani berkata begini. Lebih baik aku tidak punya apa-apa, aku aman. Daripada punya banyak, bahaya. Tolonglah aku Tuhan. Lebih baik aku tidak punya apa-apa, aman. Daripada punya banyak, aku tidak aman. Ini kalau untuk saya, bahasanya begini. Lebih baik aku jadi pendeta biasa saja, tapi aman. Daripada jadi ketua sinode, ketua STT, jadi ketua ini, ketua itu, bahaya keadaanku. Nah, ini dia. Saya sudah sampai ke kesimpulan itu. Maka benar-benar Tuhan tahu, saya tidak keberatan digantikan orang. Hanya karena belum ada yang menggantikan. Ya tentu saya bertanggung jawab melindungi, menjaga lembaga gereja sinode yang Tuhan percayakan. Kalau ada, saya berikan. Benar, saya berikan. Udah capek saya, saudara. Capek ngurusin organisasi, saudara. Benar. Kita mau pulang. Sudah pamitan saya, pamitan. Kita mau pulang, saudara. Jadi kita tidak ingin saudara rusak gara-gara kedudukan, pangkat, atau harta kekayaan itu. Jadi begitu kita buka mata, jangan berpikir aku buat apa dengan apa yang kumiliki.
untuk diriku, tapi apa yang harus kubuat untuk Tuhan. Ini yang penting. Ini yang harus kita lakukan. Aku harus lakukan apa dengan apa yang kumiliki. Aduh saudara, biar pendeta juga beberapa tahun lampau atau beberapa waktu yang lalu saya masih belum benar-benar mengerti hal ini. Aku punya banyak. Aku buat apa? Bahkan sekalipun itu untuk pelayanan, tapi di balik pelayanan itu ada agenda pribadi. Kita tidak tulus saja. Kita mau membumbungkan nama kita. Kita juga mau ikut mengibarkan bendera kita. Aduh Tuhan, aku salah Tuhan. Aduh aku keliru Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sekarang apapun yang kulakukan Tuhan, biar itu untuk pekerjaan-Mu. Kalau sampai aku mau melakukan sesuatu hanya untuk kesenanganku, wah biar aku mati saja daripada hidup aku berkhianat kepadamu. Aduh Tuhan tolong. Ya. Biar kita benar-benar belajar untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dan itu merupakan bagian dari kepastian kita bisa masuk langit baru, bumi baru. Kita mau benar-benar ya. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi kita berkata kepada Tuhan ya. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Saya sudah melayani Tuhan sekian tahun saja, saya masih ada gentarnya saudara. Kalau saya meninggal dunia, apakah tugas-tugas yang Tuhan berikan padaku telah kuselesaikan? Tentu dengan sarana, dengan potensi, dengan berkat, dengan fasilitas yang Tuhan berikan. Bukan untuk kesenanganku. Bukan untuk kesenanganku. Tapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan saudara mengabaikan, jangan menyia-nyiakan apa yang saya katakan. Saudara harus memperhatikan benar apa yang saya katakan ini. Kalau menjadi wanita surgawi, itu harganya demikian itu. Harganya itu. Ya. Saya kira apa yang saya sampaikan luar biasa. Ini bukan supaya saya dipuji, tapi hikmat yang Tuhan berikan untuk memberkati kaum wanita, kaum ibu wanita surgawi. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, sudah jelas firman-Mu. Bukan hanya untuk kaum ibu, kaum wanita yang mendengar, atau kaum bapak, atau siapapun yang benar. Juga bagi saya sendiri. Beri kami kesempatan untuk berubah, Bapa. Terima kasih untuk berkat
di acara Wanita Surgawi ini Bapa. Terima kasih yang mulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di acara Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.